Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah menjadi hamba Allah yang syakirin. Jangan pernah putus bersyukur, karena nikmat Allah tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti dalam memuji Allah, karena kita tidak pula pernah berhenti dalam memohon dan meminta kepadanya. Tidak ada hari di mana di hari itu kita tidak punya permohonan. Selalu saja kita punya permintaan kepada Allah. Dan alhamdulillah Allah memberikan apa yang kita minta. Walaupun terkadang Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan. Jadi dalam kehidupan ini ada yang kita butuhkan, ada yang kita inginkan. Andaikan ada doa kita yang belum diijabah saat ini oleh Allah, jangan-jangan memang saatnya belum kita butuhkan. Itu hanya sekedar keinginan, ingin untuk memiliki, tapi jangan-jangan kita belum membutuhkannya. Kalau sudah membutuhkan, pasti Allah akan memberikan. Bahkan banyak hal-hal yang kita butuhkan tak kita minta, tapi Allah memberikannya. Oleh karena itu, pujilah Dia, alhamdulillahirabbil alamin, karena memang hanya Dia yang pantas untuk diberikan pujian itu. Ikhwati fillah, selawat dan salam kita ucapkan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selawat itu tersambung kepada keluarganya dan juga kepada sahabat-sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti langkahnya sampai hari kiamat nanti. Kita berharap mudah-mudahan selawat itu bisa menjadi bukti kalau kita mencintainya. Dan mudah-mudahan cinta kita diterima. Kalau cinta kita kepada Nabi sudah diterima, maka di hari mahsyar, insya Allah kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau kita bersama Nabi, maka yakinlah insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Mudah-mudahan nanti di hari akhirat, Allah mengizinkan pula kita untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah, mengenal asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya Dia yang memiliki itu. Andaikan ada makhluk yang memilikinya, tapi itu kesamaannya hanya ada pada lafaz
bukan pada hakikat. Hakikatnya jauh berbeda. Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Khaliq adalah dia yang menciptakan. Maka dia memiliki semua sifat-sifat yang sempurna, semua sifat-sifat baik, dan Allah memiliki sifat yang baik itu secara sempurna tanpa ada sedikit pun kekurangannya. Karena kita tidak pantas untuk menyematkan kekurangan itu kepada Allah, sebab yang kurang itu hanyalah makhluk. Allah mengetahui, makhluk mengetahui, tapi mengetahuinya Allah sempurna tanpa ada kurang. Makhluk mengetahui juga, iya, tapi serba kekurangan. Mungkin dulu tidak tahu, sekarang tahu. Bahkan yang sekarang kita tahu, mungkin saja besok sudah tidak tahu, sudah lupa. Allah tidak memiliki itu semua. Karena yang ada pada Allah hanyalah kesempurnaan untuk selama-lamanya. Ikhwati fillah, yang terakhir dulu yang sudah kita bahas adalah sifat Allah yang berkaitan dengan kalam. Allah memiliki sifat kalam. Kalam berkata-kata, berbicara. Berarti salah satu dari sifat Allah adalah berbicara. Allah bisa berbicara kaifa sya'a wa mata sya'a. Kapan dia kehendaki, seperti apa dia kehendaki, Allah bisa untuk melakukan itu. Kita sudah bicara tentang sifat kalam secara umum, di mana dapat kita simpulkan bahwa Allah berbicara hakikatan, secara hakikat, bukan secara majas, bukan secara simbolik, bukan secara selain hakiki. Pokoknya Allah memiliki sifat kalam hakikatan, secara hakiki. Seperti apa? Hanya dia yang tahu. Bagaimana dia berbicara? Hanya Allah yang tahu. Bahkan sampai nanti di akhirat kelak masih disebutkan oleh Nabi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berkalam, berbicara dengan semua makhluknya satu persatu. Ibnu Abbas mengatakan tidaklah seseorang nanti di hari akhirat kelak illa wa yukallimuhullah, kecuali dia akan berbicara atau Allah juga akan berbicara dengannya. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah antara dia dengan makhluknya. Ikhwatibillah. Untuk malam ini kita insya Allah akan berbicara, masih ada hubungannya dengan kalam, tapi fokusnya tentang Al-Quranul Karim sebagai kalam Allah. Jadi bukan Allah berbicara kapan dia kehendaki, tetapi kita bicara tentang kalamullah al-matlu, kalam Allah yang dibaca, kalam Allah al-maktub fil masahib, yang ditulis di dalam mushaf. Apakah itu kalam Allah? Jawabannya iya. Karena isi Al-Quran itu semuanya adalah kalam yang dibawa oleh Jibril turun dari langit sana, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tengok definisi Al-Quran itu oleh para ulama ulumul Quran, itu dikatakan Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadu bitilawatihi al-mu'jizu binafsihi
wal muta'abbadu bitilawatih. Nah, begitu para ulama memberikan definisi untuk Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah. Jadi perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Jadi kalam Allah dibawa oleh Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak ada satupun ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak disampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi ini menolak keyakinan orang Syiah. Orang Syiah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu sebenarnya, itu dalam riwayatnya orang Syiah, itu mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an yang sebenarnya itu jumlahnya 17.000 ayat. Sab'ata asyara alf. 17.000 ayat kata orang Syiah. Yang Al-Qur'an di kita berapa ayat? 6.000 sekian. 6.200, ada yang bilang 6.666. Jadi barangkali itu untuk memudahkan menghafal jumlah mungkin. Ada yang bilang 6.230 sekian, pokoknya 6.000-an lah. Kalau Syiah bilang 17.000, sementara yang ada sekarang 6.000, berapa yang tidak ada? Ada 11.000. Maka mereka mengatakan Quran kita itu cuma sepertiga. Dan itu sudah pasti salah. Itu satu kebohongan besar. Dan wajar memang sebagai satu kebohongan. Karena aliran yang paling pendusta itu Syiah. Kepada Allah aja dia berdusta, apalagi kepada sesama manusia. Akzabut tawaif itu Syiah. Kelompok yang paling pembohong adalah Syiah. Maka para ulama memberikan definisi, Quran itu kalam Allah melalui Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka para ulama kalau memberikan definisi, itu mereka punya tujuan. Ada yang ingin mereka bantah. Jadi tidak sembarangan mereka buat definisi begitu saja. Ada keyakinan salah yang ingin mereka bantah. Nah, karena itu di sini juga dikatakan bahwa sesungguhnya kalam Allah itu yang namanya Al-Qur'an, al-matlu, al-maktub, al-masmu', yang dibaca, yang ditulis dan yang didengarkan bacaannya. Semua itu adalah kalamullah azza wa jalla alladzi nazala bihi Jibril alaihi salam min indillah, yang diturunkan oleh Jibril dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran yang kita baca itu adalah kalam Allah. Apakah yang kita baca itu betul yang kalam Allah itu? Jawabannya iya. Kenapa ini dibahas? Dulu kalau tidak salah sudah kita singgung ketika bicara tentang kalam secara umum. Karena pembahasan ini kalau kita bawa kepada keyakinan yang ada pada aliran kalam, itu mereka punya perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah itu yang kalam Allah. Tapi itu adalah ibarah an kalamillah. Ibarat ungkapan dari kalam Allah. Al-Quran itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau memang itu adalah ungkapan dari kalam Allah, maka muncul pertanyaan, yang mengungkapkan siapa? Apakah Jibril? Kalau memang Jibril yang mengungkapkan, berarti berubah menjadi kalamu Jibril. Atau yang mengungkapkan siapa? Nabi Muhammad kah? Kalau begitu, kalamu Muhammad. Sedangkan Al-Quran sendiri membantah bahwa Al-Quran itu bukan kalamul bashar. Al-Quran bukanlah
Bukanlah kalam manusia, tapi kalam Allah. Allah yang mengucapkan, itu ucapan Allah. Jibril yang menyampaikan. Dari mana diambil? Dari ayat dan dari hadis. Di sini disebutkan dalil ayat yang sangat banyak dan hadis yang sangat banyak. Kita ambil satu atau dua, biar kita bisa masuk pada penjelasan yang lain. Dari ayat umpamanya, di awal surat Al-Kahfi itu secara terang Allah mengatakan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitabah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan atas hambanya. Siapa hambanya di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalam dia diterima oleh utusannya. Lagi-lagi orang Syiah terbantahkan. Sebagian Syiah mengatakan justru disampaikan seharusnya kepada Ali, bukan kepada Nabi Muhammad, tapi itu salah. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menurunkan atas hambanya Al-Kitabah. Al-Kitab. Al-Kitab di sini sama dengan Al-Kitab yang ada di awal Al-Quran. Alif Lam Mim. Zalikal Kitab. Di sini ala abdihi Al-Kitab. Bima'na Al-Quran. Berarti segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran. Ayat ini secara terang sekali bahwa sesungguhnya yang turun itu, yang dibawa oleh Jibril, itulah Al-Quran. Kita ambil satu ayat lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memastikan bahwa yang turun itu adalah kalamnya. Yang turun yang dibawa oleh Jibril adalah Al-Quran, dan itu adalah kalam Allah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada salah seorang dari orang musyrik yang minta suaka padamu, fa'ajirhu, kasih dia suaka itu, hatta yasma'a kalam Allah, sampai nanti dia mendengar kalam Allah. Kalam Allah di sini apa ini? Wahyu yang dibawa oleh Jibril. Berarti wahyu yang dibawa oleh Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kalam Allah itu. Dan yang kita baca dalam Quran sekarang itu dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua itu kalam Allah. Bukan ibarah an kalamillah. Bukan ibarat, bukan hikayat dari kalam Allah. Karena ada sebahagian yang mengatakan yang kalam Allah yang sesungguhnya adalah kalam nafsi. Ini sudah kita jelaskan. Kalam jiwa, kalam hati. Hati kalau berkata-kata itu bukanlah lafaz, bukanlah kalam. Hati kalau bicara itu bukan kalam. Coba kalau ada orang berdua saling bertetapan tapi saling ngomong dalam hatinya. Paham? Enggak. Apa enggak jawabnya? Lah jawab cakanya. Rupanya sudah sama-sama menjawab, cuma dalam kalam enggak tuh? Enggak. Yang namanya kalam itu mesti lafaz. Lafzun mufidun. Kan begitu. Ulama nahwu kan mendefinisikan seperti itu. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Ismun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Ya sambung. Alfiyah. Wa kilmatun. Ini dulu di Darun jadi lagu itu. Itulah lagu kami waktu di Darun. Yang paling berjasa mengajar kami
Ummuna Nuraini rahimahullah. Semoga Allah merahmati dia insyaallah. Begitu dia ajarkan kami. Kalamun lafzun mufidu kastaqim. Yang namanya kalam itu mesti lafaz. Ada lafaz yang mufid. Mufid itu berfaedah. Faedah itu maksudnya adalah bisa dipahami. Tapi kalau kalam hati tidak ada lafaz. Maka orang bisu, sudah kita katakan dulu, orang bisu ada kalamnya enggak? Orang bisu ada kalam hati enggak? Hati yang bisu bisa apa kata-kata? Hatinya itu bisa. Tapi apakah orang bisu disebut sebagai ahli kalam? Tidak kan? Maka Al-Quranul Karim yang diturunkan itu, yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, itu adalah itulah yang Al-Quran. Itulah yang kalam Allah. Dan begitu diyakini oleh para ulama salaf, para sahabat. Dan Al-Quran mengatakan seperti itu. Hatta yasma'a kalam Allah. Sampai dia mendengarkan kalam Allah. Ini dari ayat. Ada lebih kurang 17 ayat. Tapi kita cukupkan pada dua ayat. Coba kita tengok dari hadis Nabi. Bagaimana Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu kalamu Rabbi, kalam Rabb saya. Jadi riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu selalu ketemu dengan orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy, dia sampaikan ayat itu, ayat Al-Quran. Lalu apa kata Rasul? Atau dalam satu riwayat dikatakan, inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Inna Quraisyan, sesungguhnya orang Quraisy, qad mana'uni, mereka sungguh telah menghalangi saya, an uballigha kalam Rabbi. Mereka telah menghalangi saya untuk menyampaikan kalam Rabb saya. Apa makna ungkapan Nabi ini? Berarti yang disampaikan oleh Rasul itu adalah kalamu Rabbil Alamin. Kalamnya, perkataannya Rabbil Alamin, perkataannya Allah. Maka tidak ada alasan ketika Asy'ariyah memang membagi kalam itu menjadi dua. Ada kalam lafzi, ada kalam nafsi. Yang Quran katanya hanya kalam lafzi, bukan kalam nafsi. Kalam lafzi itulah kalam Allah yang hakiki. Maka tidak ada huruf dan tidak ada suara. Dan itu bukan makhluk. Tapi kalam lafzi, ketika sampai pada kalam lafzi, maka kalam secara lafaz yang dalam Al-Quran, karena ada huruf, kata mereka, itu adalah makhluk. Terjadilah perdebatan yang sangat panjang, di mana perdebatan itu tidak pernah ada pada masa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu satu di antara hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah bukan kalam manusia, di antara riwayat mengatakan bahwa sesungguhnya Quran kan boleh kita bawa dalam salat. Boleh kita baca dalam salat. Bahkan semakin panjang bacaannya, semakin bagus. Karena yang dibaca kalam Allah. Tapi kata Rasul, la yasluhu fiha syai'an an kalamin nas. Dalam salat tidak boleh berkata-kata dengan kalam manusia. Jangankan kalam manusia, hadis qudsi. Boleh tidak hadis qudsi dibaca dalam ayat? Tidak kan? Tak boleh dibaca. Hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Nabi. Tapi maknanya dari Allah. Tidak boleh dibaca itu dalam salat. Karena yang boleh dibaca ayatnya hanyalah kalamullah. Kalam Allah. Sekarang seandainya Qur'annya ini bukan kalam Allah, tapi hanya ibarah an kalam Allah, berarti tidak boleh dibaca dalam salat. Maka ini juga sebagai alasan oleh ulama salaf untuk
untuk membantah. Nah, maka yang benar dalam hal ini adalah bahwa sesungguhnya Al-Quran kalam Allah hakikatan. Kalam Allah secara hakikatnya. Bukan itu ibarah dari kalam Allah, juga bukan hikayat dari kalam Allah. Hikayat itu ginilah kira-kira diceritakan ungkapan Allah. Kalau beginilah kira-kira diceritakan ungkapan Allah, tentu bukanlah itu kalam yang sebenarnya. Nah, maka ikhwati fillah ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Saya kira kita cukupkan 2 ayat dengan 2 hadis untuk kemudian kita masuk pada penjelasannya. Nah, masuk pada penjelasan. Kenapa ini dibahas memang oleh para ulama dalam persoalan ini? Jadi kalau bicara akidah, nanti ketika sampai pada persoalan al-asma' wa sifat, itu selalu muncul persoalan khalqul Quran. Apakah Quran itu makhluk atau tidak? Ini menjadi perdebatan panjang. Mu'tazilah, Jahmiyah, nanti diikutkan oleh Asy'ariyah. Dikatakan kelompok Asy'ariyah itu satu kelompok yang mencoba untuk membantah Mu'tazilah. Jadi mereka mencoba untuk mengcounter pemikiran Mu'tazilah. Tetapi sebenarnya banyak di antara pemikiran Mu'tazilah yang mereka pakai. Salah satu contoh yang mereka pakai, yang mereka anut adalah khalqul Quran. Bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran yang lafzi itu. Kalau Al-Quran yang lafaz itu bagi mereka adalah makhluk. Kalau nafsi, bagi mereka itu tidak makhluk. Karena itulah yang kalam Allah yang sebenarnya. Padahal kalaulah sekadar kalam Allah itu kalam nafsi, maka berarti menyamakan Allah dengan orang bisu. Orang bisu punya kalam nafsi, tapi dia tidak bisa mengungkapkan. Perlu diungkapkan oleh orang lain. Sekarang apakah Allah sulit untuk mengungkapkan kalamnya sendiri? Tentu tidak. Maka ketika Jibril membawa turun ayat yang dibawa itu semua hanyalah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Jibril sudah lama tidak turun, Nabi nanya, kenapa lama tidak turun? Kenapa lama tidak menyampaikan ayat-ayat? Apa kata Jibril? Saya turun ketika diperintahkan oleh Allah untuk membawa kalamnya. Nah, jadi di sini juga ada hadis itu. Jadi saya turun ketika memang diperintahkan oleh Allah. Kalau Allah tidak memerintahkan, maka Jibril tidak akan pandai-pandai sarangnya itu. Jibril hanya turun ketika diperintahkan oleh Allah untuk membawa satu ayat. Yang kadang-kadang turunnya disebabkan oleh satu peristiwa. Terjadilah satu peristiwa, dijawab turun ayat. Atau walaupun tidak ada peristiwa yang melatar belakanginya, tapi memang saatnya sudah harus disampaikan. Maka Allah suruh pula Jibril untuk menurunkan membawa ayat itu agar disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah. Sekarang kalau seandainya kita ditanya, min aina nasa'at fikratul qawli bi khalqil Qur'an? Kapan dan di mana munculnya pemikiran yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk? Ini dari sahabat sama sekali tidak ada. Tidak ada satupun sahabat yang mempersoalkan ini atau yang meyakini bahwa Quran itu adalah makhluk, sama sekali tidak ada. Maka di sini dijelaskan, inna asla hadhil fiqra wa man sya'aha humul yahud. Jadi sesungguhnya asal dari pemikiran ini, munculnya pemikiran ini, itu adalah dari orang Yahudi. Jadi pemikiran khalqul Quran itu, kalau dihitung sanadnya 1, 2, dari bulan, itu berujung nanti kepada orang Yahudi.
Orang Yahudi yang selama ini memang menunggu-nunggu kedatangan Nabi. Jadi hadirnya Nabi itu ditunggu sebenarnya. Kenapa yang merindukan itu Yahudi dan Nasrani? Karena ada di kitab mereka. Ada di kitab mereka. Bahkan Nabi Isa kan mengatakan, "Ya Bani Israel, saya ini utusan Allah menyampaikan kepada kalian bahwa akan datang nanti seorang utusan namanya Ahmad." Jadi mereka dalam kitabnya, baik dalam Taurat maupun dalam Injil, itu disebutkan bahwa akan datang Nabi. Maka mereka tunggu-tunggu. Hanya saja yang datang itu tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Kata orang sekarang tidak sesuai ekspektasi. Yahudi itu inginnya yang diutus jadi nabi itu dari kalangan Yahudi. Ternyata tidak. Bukan dari kalangan Yahudi, bukan dari kalangan mereka, bukan dari suku-suku mereka. Tapi ternyata datang dari kalangan Arab yang jarak kenabiannya sudah sangat lama. Karena kenabian di Arab ketika itu terakhir adalah Ismail. Dan Ibrahim diantarnya Ismail ke Mekah kan? Itulah, setelah itu tidak ada lagi nabi. Yang ada nanti di Palestina, di Mesir. Kan nabi-nabi itu kan tidak ada yang di Mekah itu. Jadi setelah Ismail barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena tidak sesuai, maka mereka menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dari sisi sanad, di sini disebutkan seorang ulama namanya Ibnul Athir. Ibnul Athir. Beliau menyebutkan sanad. Dari mana. Ini kan orang sekarang bicara sanad nih sekarang. Tak ada satupun sanad khalqul Quran yang nyambung pada sahabat lalu pada Nabi. Tidak ada. Karena memang pemikiran Quran makhluk itu bukan dari Nabi, bukan dari sahabat. Nah, dengarkan Ibnul Athir dalam kitabnya Al-Kamil halaman 7 jilid 7 halaman 75. Kata beliau pada tahun 240 wafatlah seorang qadhi namanya Abu Abdullah Ahmad Ibnu Daud. Ahmad Ibnu Daud. Ini yang nama Ahmad itu banyak. Ada Ahmad bin Hambal, ada Ahmad ibn Daud, ada Ahmad Ibnu Abi Du'ad yang memusuhi Imam Ahmad. Jadi tahun 240 beliau wafat. Kana da'iyatan ilal qawli bi khalqil Qur'an. Ahmad ibn Daud ini adalah orang yang mengajak untuk meyakini khalqil Quran. Sebagaimana yang diyakini dalam mazhab Mu'tazilah. Dari mana Mu'tazilah mengambil? Wa akhadha dzalika, beliau mengambil keyakinan khalqul Quran itu dari Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi mengambilnya dari Al-Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan itu pendiri mazhab Jahmiyah. Maka Jahmiyah namanya. Karena ketuanya namanya Jaham ibn Safwan. Wa akhazahu Jaham minal Ja'ad ibn Dirham. Safwan mengambilnya dari Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham mengambilnya dari Aban ibn Sam'an. Aban mengambilnya dari Talut ibnu Ukhti Labid ibnul A'sam. Aban mengambilnya dari Talut, anak dari Ukhti Labid ibnul A'sam. Saudara perempuannya Labid ibnul A'sam al-Yahudi. Pernah nak baca sejarah Labid al-A'sam ini? Labid al-A'sam al-Yahudi ini, dialah yang pernah meracun Nabi. Jadi dihadiahkannya kepada Nabi paha kambing, tapi paha itu sudah dikasihnya racun. Paha itu ngomong, jangan makan dan
ada racunnya. Karena Nabi kan belum sempurna risalahnya. Kalau belum sempurna risalahnya tentu harus dijaga terus sama Allah. Karena Nabi baru wafat adalah ketika risalah sudah sempurna. Dan itu bukti kalau dia Nabi. Kalau nggak salah sudah apa namanya? Sudah hampir mendekati kepada mulutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul biasanya dikasih hadiah itu memang yang paling dia suka itu adalah pahanya. Maka sahabat kalau ngasih hadiah Nabi adalah yang bagian yang paling disukai oleh beliau. Labid al-A'sam ini tahu betul apa yang disukai Nabi itu. Maka dikasih pula hadiah itu. Tapi dia sudah kasih racun. Dia punya saudara perempuan. Dari saudara perempuannya itulah diambil oleh Talut, kemudian diambil pula darinya oleh Aban sampai kepada Ahmad ibn Daud. Nah, itulah silsilah khalqul Quran. Maka kalaulah ada orang yang ingin mengatakan bahwa keyakinan khalqul Quran yang diyakini oleh Asy'ariyah, lalu itu katanya sampai sanadnya kepada Nabi, itu kebohongan besar. Mana sanad yang sampai kepada Nabi? Justru sampainya adalah kepada Yahudi. Yang dari dialah fikrah itu diambil. Nah, maka kalau memang datangnya dari Yahudi tentu tidak pantas untuk kita ikut meyakininya. Sangat tidak pantas. Tetapi banyak yang membela. Ada yang mencoba untuk mengcounternya tapi ternyata terjebak juga kepada hal yang sama. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Maka dari sanad tadi nampak oleh kita betapa berujung kepada pemikiran Yahudi. Dan pemikiran itu nanti tetap saja dibela oleh sebagian dan nanti akan kita tengok yang dari kelompok yang mencoba untuk membela kenapa dikatakan itu sebagai kalam Allah sebagai makhluk, pada itulah satu kesalahan. Karena waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimanillahu wa iyyakum. Nanti insyaallah di akhir kalau ada tanya jawab, ada pertanyaan, insyaallah kita berikan waktu. Kita sambung sedikit materi kita. Fitnah khalqul Quran itu membuat para ulama salaf membuat satu slogan supaya tidak banyak yang terpengaruh. Apa slogan mereka? Wa annahu ay anna al-Quran kalamullah ghairu makhluqin minhu bada wa ilaihi yaud. Ini kan. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah ghairu makhluk. Itu bukan makhluk. Minhu bada'a, dari dia mulainya, wa ilaihi yaud, dan kepadanya kembali. Maka ada saatnya nanti Quran itu akan diangkat oleh Allah sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Bahkan kalaupun ada yang tersisa hanya rasm. Hanya tulisan-tulisan yang dibuat oleh orang. Tapi orang tidak lagi mengerti, tidak lagi tahu. Jadi Al-Quran kalam Allah bukanlah makhluk, dari dia mulainya, dari dia datangnya, wa ilaihi yaud, dan kepadanya kembalinya. Namun orang-orang Mu'tazilah sebagai pelopor dari pemikiran khalqul Quran yang diambilnya dari Yahudi tadi, yang sanadnya sampai pada Yahudi itu ternyata menyebar sampai mempengaruhi pemikiran Khalifah Abbasiyah. Khalifah Al-Abbasiyah, Ma'mun. 20 tahun para ulama merasakan fitnah khalqul Quran itu.
Dipaksalah para ulama untuk mengakui bahwa Quran itu adalah makhluk. Itu selama 20 tahun sampai datang nanti Al-Mutawakkil, ganti dari khalifah sebelumnya. Karena Mutawakkil tidak punya pemikiran Mu'tazilah, dia pemikirannya cenderungnya kepada keyakinan Ahlus Sunnah, Salafus Saleh, sesuai yang diyakini oleh para sahabat. Pada masa Khalifah Ma'mun tadi itu ada yang mati dibunuh karena nggak mau mengakuinya, banyak yang dipenjara, termasuk Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dipukul dalam penjara sampai pingsan. Hanya karena tidak mau untuk mengakui Al-Quran makhluk. Dan 4 imam mazhab tidak ada satupun meyakini Al-Quran makhluk. Tidak ada. Sangat jelas sekali. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti. Langsung didikan dari Imam Syafi'i. Ketika dipaksa untuk meyakini Quran itu makhluk, dia tidak mau. Apa katanya? Al-Quran kalam Allah. Kalam Allah kan sifat Allah. Dan sifat Allah itu tidak makhluk. Karena Quran adalah kalam Allah, berarti kalam Allah tidak makhluk. Lalu apa alasan beliau juga? Kalaulah Quran itu makhluk, Allah itu menciptakan sesuatu dengan kun. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kun itu kalam Allah enggak? Kalam Allah. Andaikan kun itu kalam Allah dan itu makhluk, berarti makhluk menciptakan makhluk. Akhirnya di penjara. Dililitkan rantai besi di badannya. Seberat-beratnya. Disuruh berjalan masuk ke dalam penjara dan wafat dalam penjara dalam keadaan dililit itu. Nah, terus inginkah kita mengatakan keyakinan Quran makhluk itu keyakinan ulama salaf? Sedangkan mereka saja rela mati. Imam Ahmad dipukul habis-habisan sampai pingsan. Hanya karena tidak mau untuk mengakui Quran makhluk. Ada yang menerima, ada yang nyari jalan selamat. Jadi dari dulu rupanya memang ada juga yang dai-dai yang nyari-nyari selamat itu ada juga. Dari dulu ketika disuruh begini sama khalifah, iya katanya. Mungkin tahap apa pula yang dia dapatkan kan? Ada yang mencoba untuk apa istilahnya itu tauriyah. Dia ucapkan sesuatu tapi orang memahaminya berbeda dengan yang dia pahami. Nah, ketika ditanya di hadapan khalifah, Quran itu makhluk atau tidak? Jadi dia jawab begini. Al-Quran makhluk, Al-Quran, At-Taurat, Az-Zabur, Al-Injil, hazil arba'a makhlukah. Quran, Taurat, Zabur, Injil, keempat-empat ini makhluk. Tapi yang dia maksud keempat-empat itu jari dia. Paham maksudnya? Khalifah menganggap yang dia yakini Quran makhluk, tapi yang dia maksud jari dia. Bohong enggak dia? Enggak bohong, karena yang dia maksud adalah jarinya. Akhirnya dia selamat. Iyalah katanya. itu dalam balaghah kan tauriyah istilahnya. Mengucapkan satu kata dua makna. Orang memahaminya berbeda dengan yang kita pahami. Tapi Imam Ahmad sama sekali tidak mau. Karena kalau seandainya dia ucapkan itu, ribuan orang yang akan tersesat. Berarti pemikiran khalqul Quran itu pemikiran sesat. Maka Imam Ahmad tidak mau mengakui itu. 4 imam mazhab itu, mereka punya akidah yang sama. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Semua mereka dalam keyakinan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kalam Allah walaysa bimakhluk, dan dia bukanlah makhluk. Bagaimanapun ini pergolakan pemikiran yang berkembang terus, ada yang membela, ada yang menolak, ada yang mencoba cari jalan tengah, tapi dia tetap saja tidak keluar dari keyakinan seperti yang diyakini oleh orang Yahudi, oleh Mu'tazilah tadi. Maka tadi saya katakan
kelompok Asy'ariyah itu katanya memang mencoba untuk mencari jalan tengah. Mereka tidak setuju sama Mu'tazilah. Tapi banyak pemikiran Mu'tazilah yang diyakini oleh Asy'ariyah. Apa contohnya? Khalqul Quran. Karena Al-Quran secara lafaz itu, kata mereka, makhluk. Yang tidak makhluk hanyalah kalam nafsi. Kalam hati. Kalam yang ada di jiwa. Tapi yang lafaz itu tetap adalah makhluk. Dari mana kita dapat itu? Dari buku-bukunya orang Asy'ariyah sendiri. Sebutkan satu. Ada satu buku, Jauharatut Tauhid. Jauharatut Tauhid pada halaman 54. Itu ada manzumah, ada bait-bait syair tentang akidah. Wa nazzihil Qur'ana ay kalama anil huduthi wahdhar intiqama. Sucikanlah Al-Quran itu, artinya perkataan Allah dari hudus, dari sesuatu yang sifatnya baharu. Wahdhar intiqama, dan waspadai intiqama. Intiqam itu nanti mungkin akan ada orang yang melakukan perlawanan yang mungkin tidak setuju dengan yang dikatakan. Di situ dikatakan annal Qur'ana bima'nal kalamin nafsi, bahwa sesungguhnya Al-Quran yang dalam bentuk kalam nafsi laisa bimakhluk. Itu bukan makhluk. Wa ammal Qur'an bima'nal lafzil ladzi naqra'uhu fahuwa makhluk. Adapun Al-Quran dalam artian lafaz yang kita baca, berarti lafaz yang kita baca yang mana? Yang ada dalam Quran, dalam mushaf. Fahuwa makhluk. Maka itu adalah makhluk. Berarti dalam buku mereka sendiri. Syekh Ramadan Al-Buti juga dalam bukunya menguatkan keyakinan Asy'ariyah itu untuk mengatakan bahwa Al-Quran yang dalam bentuk lafaz itu adalah al-makhluk. Itu disebutkan pula dalam bukunya. Dikatakanlah beliau, wa ammal kalamul ladzi huwa lafzu, adapun kalamnya yang dalam bentuk lafaz itu, fattafaqu ala annahu makhluk. Maka mereka bersepakat untuk mengatakan bahwa sesungguhnya itu adalah makhluk. Berarti bukan mengada-ngada, memang ada dalam buku mereka. Dalam kelompok Asy'ariyah. Yang pikiran mereka dalam hal ini sama dengan Mu'tazilah. Cuma Mu'tazilah tidak membeda-bedakan kalam nafsi dengan kalam lafzi. Karena kalau dalam Al-Lalikai, Syarhu I'tiqadi Ahli Sunnah, Al-Lalikai, dikatakan bahwa pembagian kalam jadi dua itu, jadi kalam dibagi dua, lafzi sama kalam nafsi itu, kata Al-Lalikai, itu adalah bid'ahnya kullabiyah. Kullabiyah, lo yang pertama membuat itu tuh, pembagian tuh. Mu'tazilah tidak menyebutkan bagian itu, tapi dijelaskan, dirincikan dengan bagian-bagian tadi oleh kullabiyah, di mana Abul Hasan al-Asy'ari sendiri sebelum dia pindah kepada mazhab salaf itu dia meyakini atau berakidah sama dengan kullabiyah. 3 fase dia. Pertama Mu'tazilah, kedua kullabiyah, ketiga baru dia sendiri mengatakan saya kembali kepada akidahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Itu kata Abul Hasan al-Asy'ari, diyakini taubatnya itu oleh seperti Ibnu Katsir. Ibnu Katsir meyakini taubatnya itu, Ibnu Farhun meyakini itu. Tapi banyak pula orang-orang Asy'ariyah hari ini yang tidak percaya dengan sejarah taubatnya Abul Hasan al-Asy'ari, karena murid-muridnya ternyata banyak yang belum bertaubat. Jadi ikhwati fillah, kita menyampaikan ini ingin hanya sekedar membahasnya secara ilmiah, bukan untuk menjadi diperdebatkan berbantah-bantah, tidak. Kita mencoba untuk membaca bagaimana keyakinannya para sahabat berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Maka diawalilah dengan ayat-ayat dan dengan hadis-hadis yang kesemuanya mengarah kepada satu tujuan, bahwa yang kita baca dari Al-Quran sekarang itu, itulah yang kalam Allah. Karena Allah sendiri yang menyebutnya kalau itu adalah kalamnya.
Dan saat kita bilang Al-Quran, jangan terbayang mushafnya. Nah, ini nih. Kan banyak orang menolak, masa mushaf tidak makhluk? Coba bakar katanya. Kalau terbakar berarti makhluk. Kita tidak bicara kertas. Kalau kertasnya makhluk. Sekarang kita bicara tentang kalam yang ada yang kita baca. Coba kalau dibakar semua Quran di dunia nih, habis kalam Allah? Enggak kan? Yang habis apa? Kertas. Medianya, wasilahnya. Ada pula yang bertanyakan, nih saya tulis nih, Alhamdulillahirabbil alamin. Masa ini enggak makhluk? Kan saya yang nulis. Sebelumnya enggak ada, sekarang ada. Kita enggak bicara tinta. Tinta Anda menulis itu makhluk. Tapi yang Anda tulis adalah kalam Allah. Makanya Allah menantang orang-orang jahiliyah dulu. Kalau memang kalian hebat, coba buat seperti kalam Allah. 1 ayat jadilah. 1 surat. Atau 10 surat. Tidak ada satupun yang bisa. Kenapa ditantang? Karena memang bukan kalam manusia. Kalaulah itu adalah merupakan hikayat, ungkapan dari kalam Allah. Lalu Nabi yang mengungkapkan, niscaya ahli syair pada masa itu mampu untuk membuat hal yang sama. Padahal Nabi bukanlah ahli syair. Nabi bukan ahli syair, tapi yang keluar dari mulut dia sesuatu yang tak tertandingi oleh para penyair-penyair handal pada masa itu. Bahkan ketika mereka tuduh bahwa ini adalah perkataan orang gila, ketika didengarnya, kok tidak mungkin orang gila, cendiko itu orangnya. Dikatakan sihir, tidak mungkin kok sihir orangnya. Dikatakan bohong, tidak mungkin. Semua mereka mengatakan tidak mungkin. Cuma karena gengsi, tetap saja mereka menolak dan tidak mau beriman. Jadi banyak, hanya karena kedudukan yang tinggi, daklah terlanjur viral jadi orang terkenal, sulit untuk menerima kebenaran. Nyampe kok apa kata orang ni? Padahal dalam agama yang kita pikirkan bukan apa kata orang, tapi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ini barangkali ya yang melengkapi bahasan sifat Allah kalam pada pertemuan sebelumnya. Yang lengkapnya adalah sekarang ketika kita bicara tentang Al-Quran, yang semua itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali meragukan kalam Allah. Maka dari awal Allah sudah mengatakan la raiba fihi. Pantas Allah mengatakan seperti itu. Ini karena ini kalam dia. Bahkan dulu kalau nggak salah sudah pernah saya sampaikan, ilmuwan dari Inggris, saya lupa namanya, ada yang masuk Islam hanya karena la raiba fi. Apa kata ilmuwan itu? Dia seorang peneliti. Kalau peneliti itu kan ilmiah, kan logis terus. Apa katanya? Tidak pernah ada satu buku pun yang saya baca, kecuali di mukadimah penulis mengatakan jika ada kekurangan, iya enggak? Ini adalah hasil karya manusia. Jika ada yang salah, tolong dimaafkan. Semua buku yang saya baca katanya di mukadimah mesti itu. Tapi ketika saya baca Quran, la raiba fi. Tidak ada satupun yang beda tidak sama yang dibuat manusia tadi. Akhirnya masuk Islam dia. Inilah satu-satunya buku yang saya baca, yang di awal bukunya mengatakan, jangan kalian ragu sama sekali. Dan itu tidak pernah ada di buku-buku dibuat manusia. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, jadi jangan sekali-kali menganggap Al-Quran itu bukan itu yang kalam Allah. Jangan dianggap dia sebagai hikayat untuk kalam Allah atau ungkapan kalam Allah. Jangan pula dikatakan Al-Quran makhluk. Tapi Al-Quran kalam Allah ghairu makhluk. Dia bukan makhluk. Minhu bada.
Dari dia mulainya, dari dia bermula, wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya kembalinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya kira sampai di sini. Kalau ada 1 atau 2 pertanyaan jika ada. Pas. Baik. Mudah-mudahan dipahami ya. Kita coba terus untuk memahami apa yang disampaikan oleh para ulama dalam buku-bukunya berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih, Al-Quran dan Sunnah. Agar kita paham dengan akidah mereka, karena kepada mereka lah kita belajar. Sebab mereka lah yang langsung dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Kita tutup dan doakan majelis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alif.